Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur sudah selesai menunaikan salat fardu Isya. Mudah-mudahan salat Isya kita tadi menjadi salah satu salat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kembali kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada dua pertanyaan yang masuk di WhatsApp, kita berjawab dulu. Nanti yang mau kirim boleh, atau yang mau tulis pakai kertas juga boleh. Kalau nanti tak ada lagi yang masuk online kertas, baru kita silahkan bertanya langsung. Kita jawab dulu dua pertanyaan yang masuk ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adokah mantap, mau suka pertanyaan bahasa Minang wah. Ado kawan mengecean katanya ruh itu ado namanya. Kalau dak tentu jo nama ruh, berarti dak tentu jo diri awak nan sabananya. Iyo tu Ustaz, layado dalilnya. Kau yang duduk kau layado ruh wah, laya. Iyo bana kok ruh itu ada namanya Ustaz? Iyo. Layado dalilnya, lai. Ma dalilnya? Surah As-Saff ayat 6. Kalau yang tak percaya bahasa ruh itu bernama, buka surat As-Saff ayat 6. Amba baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa bin Maryam. Ingatlah olehmu ketika Isa bin Maryam berkata. Nabi Isa mengecek, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullahu ilaikum, sesungguhnya aku ini Rasul utusan Allah yang diutus kepada kalian. Lambek-lambek ya, itu penting masalah kau Pak. Nabi Isa mengecek, oi Bani Israel, amboko utusan Allah yang dikirim kepada kalian. Apa tugas Nabi Isa dikirim? Dua. Pertama, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku diutus untuk membenarkan kitab Taurat yang turun sebelum aku. Sebelum Nabi Isa datang, Nabi Musa lah datang lebih dahulu. Apa kitab yang diturunkan ke Nabi Musa? Taurat. Tugas pertama Nabi Isa diutus untuk membenarkan isi Taurat yang dibawa sebelumnya oleh Nabi Musa. Satu. Yang kedua, aku poinnya tentang nama ruh tadi. Kata Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Aku juga diutus untuk membawa kabar gembira kepada kalian. Apa kabar gembiranya? Akan datang sesudahku seorang Rasul namanya Ahmad. Lambe-lambe. Sudah ambo, kata Nabi Isa, akan datang seorang Rasul namanya Ahmad. Kini ambo tanya ibu-ibu jawab apa? Sia Rasul setelah Nabi Isa? Nabi Muhammad. Bakok Nabi Isa tak menyebutnya Muhammad, bakok Ahmad disebutnya. Pertanyaannya modekwa, apakah ketika Nabi Isa mengatakan itu, Nabi Muhammad ala layi atau alun? Secara jasad ala layi atau alun? Alun. Begitu jasadnya lahir, jasadnya itu diberi nama Muhammad. Jadi namba nama Muhammad itu jasadnya atau zohirnya. Sebab nama Muhammad baru disebut setelah jasadnya lahir lewat rahim seorang perempuan bernama Aminah.
Sedangkan 500 tahun sebelum Nabi Muhammad itu lahir jasadnya, Nabi Isa lah menyebut namanya. Siapa namanya tadi? Ahmad. Jasadnya lun lahir, tapi nyolah banamo sesuatu nan lah ada sebelum jasad itu apa? Ruh. Maka para ulama tafsir sepakat mengatakan Ahmad itu nama ruhnya Nabi Muhammad. Jasadnya bernama Muhammad, ruhnya bernama Ahmad. Kini yang mau tanya, ibu punya jasad tak? Punya. Siapa nama? Eti ema warni rini tukiem. Apa punya jasad tak? Punya. Siapa nama? Doni Ijon Mawardi Ihsan Tugiman. Pertanyaan boleh punya lo kita ruh? Lai, siapa nama ruh wa? Ndak tahu doh. Alun tahu do itu namanya alun kenal jodiri. Selama kau cak icak kenal lah kiranya tu pak. Nabi Muhammad orang atau ndak? Manusia atau bukan? Manusia. Awak? Manusia. Nabi Muhammad punya jasad? Punya. Awak? Punya. Siapa nama jasadnya? Muhammad. Siapa nama jasad awak? Dodi. Nabi Muhammad punya ruh? Punya. Awak punya ruh? Punya. Siapa nama ruh Nabi Muhammad? Ahmad. Kalau Nabi Muhammad punya nama ruhnya, dek sama-sama manusia aja awak pun pasti punya lo nama ruh tu. Tugas awak salah satunya dalam hidup kau mencari siapa ruh itu. Aku nak ngaji itu dicari forumnya. Kita cari besok. Kok yo nak cari je. Ambo cuma menjawab pertanyaan, iyo ada nama ruh tu Ustaz? Iyo. Lai ada dalilnya surah As-Saff ayat 6. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Wah kok buruk manuang? Belum tahu je diri kira lah. Mohon jelaskan hukum koperasi pegawai negeri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya PNS. Koperasi itu pada umumnya ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Sebahagian mengatakan koperasi itu riba karena ada bunga di dalamnya. Dipinjam kini kau piti ke koperasi 5 juta, nanti pengembaliannya 5.500.000, katakanlah dalam limit waktu atau tenor 12 bulan. Kelebihannya itu dianggap riba. Tapi sebahagian ulama mengatakan koperasi itu halal. Namanya musyarakah. Apa itu musyarakah? Kerjasama atau perserikatan modal. Selama yang meminjam adalah bagian dari pemilik modal dan bunganya kembali kepada pemilik modal termasuk si peminjam itu, maka itu halal. Ambo jelaskan lebih detail mereka. Kini ada 1, 2, 3 sampai 5. 5 orang ini sepakat bikin koperasi. Lato-lato tu. 5 orang ini bikin koperasi dengan simpanan pokok masing-masing 10 juta. Berarti koperasinya punya modal 50 juta. Jadi modal awal itu namanya simpanan pokok. 10 juta kali 5, 50 juta. Kemudian mereka punya simpanan wajib yang sifatnya bulanan masing-masing 1 juta. Berarti saham koperasi setiap bulan meningkat nilainya 5 juta. Bulan pertama menjadi 55 juta, bulan kedua menjadi 60 juta. Bulan ketiga 1 orang meminjam. Si A, si anggota pertama ini minjam. Anggota sasak kini Pak anak kawi sudah, pinjam bo piti koperasi lu 20 juta katanya. Piti koperasi berapa ada tadi? 60 juta. Dipinjamkan kayaknya 20 juta. Dengan kesepakatan 20 juta itu dikembalikan totalnya 30 juta misalkan.
Berarti 10 juta bunganya 50% selama 2 tahun. Nah, lalu setelah lunas 2 tahun, berarti kan yang dipinjam 20 juta tadi kembali menjadi 30 juta. Babungo enggak? Babungo. Menurut sebagian ulama itu halal hukumnya. Baku halal hukumnya, si peminjam kau termasuk pemilik modal bukan? Termasuk pemilik modal bukan? Uang 20 juta yang dipinjamkan tadi ada tak pitinya di dalam? Ada. Yang kedua, nyagia bungo 10 juta. 10 juta itu dikembalikan ke koperasi menjadi 30 jutanya. Nanti ada namanya rapat anggota tahunan. Setiap tahun koperasi itu dibagilah namanya SHU, sisa hasil usaha. Dikeluarkan modal koperasi 60 juta, kiranya ada hasil usaha 10 juta hasil dari si A yang minjam tadi, lalu dibagilah kepada semua anggota, termasuk si A dapat bagian tak? Berapanya dapat? 1/5, karena anggota hanya bali 5 kan ya. SHU itu kan dibagi, besarnya SHU dibagi jumlah anggota, maka inyo pun mendapat 2 juta dari 10 juta yang nyubungkan tadi. Menurut sebagian ulama itu yang disebut dengan musyarakah, halal hukumnya. Ambo karena ambo orang awam, ambo lebih cenderung untuk koperasi ke hukum yang membolehkan ini. Kenapa? Karena tidak ada sistem hari ini yang bisa profitable, memberikan dampak ekonomi yang tidak berbunga dalam konteks non riba, kecuali sifatnya koperasi. Si peminjam meminjam modal yang merupakan juga miliknya, dan dia kemudian membayar bunga, yang bunga itu nanti pun dibagi termasuk kepada dirinya. Dengan catatan koperasi itu tidak meminjamkan uang keluar anggotanya. Dengerti? Tapi kalau tibolo si E minjam, A, B, C, D, E, si F datang, si F minjam, padahal si F bukan anggota koperasi, lalu dipinjamkan uang koperasi kepada yang bukan anggota itu namanya koperasi, itulah bank namanya tuh. Koperasi itu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota, dan itu bukan kece ambo. Silakan buka kitab fikih, namanya Fikih Kontemporer, ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi tentang perkara musyarakah, termasuk di dalamnya dana bersama kah namanya, kooperasi kah namanya, maka itu dibolehkan. Tapi sebagian ulama untuk kehati-hatian tetap mengecewakan itu riba. Maka kalau ada yang masih mengatakan itu riba, hormati itu, tidak perlu batangkado. Tapi kalau awak ingin meminjam, pinjamlah ke koperasi, tagaklah di pendapat yang membolehkan. Toh kalaupun fatwa itu salah, dan kabadoso yang membuat fatwanya. Tapi ambo yakin itulah dihitung kaedah usul fikihnya. Nah, maka solusi hari kini kok diantaranya buatlah koperasi. Masjid Raya misalkan buat koperasi boleh. Jamaah tetapnya ada 100 orang setiap hari, buat koperasi. Masing-masing punya simpanan wajib 2 juta. Maka koperasi Masjid Raya Kemang Baru punya modal awal 200. Lalu nanti ada anggota yang butuh uang, silakan pinjam. Lalu berikan ziyadahnya, ziyadah namanya itu, atau ujrah, bagi hasilnya. Lalu hasil itu kembali lagi, termasuk si pemberi ujrah tadi juga mendapatkan hasilnya. Maka itu dibolehkan oleh para ulama. Hanya itu solusi. Indonesia sebenarnya lah bagus. Coba cari founding father wak dulu mendirikan bank atau tidak? Tidak. Founding father wak mendirikan koperasi. Lalu datanglah perbankan-perbankan setelah itu, baik yang BUMN maupun yang swasta. Itu yang mau ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sepakat boleh, tak sepakat boleh. Mau hanya menjawab saja. Pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi 2 lah masuk cek lain. Yang sementara pertanyaan baru masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam ceramah banyak Ustaz
mengatakan salah satu jenis fikih dinamakan fikih siasah atau fikih politik. Benarkah fikih politik itu ada? Adakah rujukan yang bisa kami baca tentang fikih politik? Pai ke Gramedia atau download di Play Store. Amba tak tahu dia ada atau tidak di Play Store. Kitab fikih politik tertua di dunia, ditulis tahun 580 Hijriah. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, Hukum Ahkam Kesultanan, ditulis oleh Imam Al-Mawardi tahun 580 Hijriah. Kini 1442 Hijriah, berarti lebih kurang lah hampir 900 tahun. Umur kitab itulah 900 tahun. Beliau uraikan dengan lengkap dalilnya, ayatnya, hadisnya, pendapat para ulama tentang pandangan Islam seputar dunia politik. Nama kitabnya bagi yang ingin mencari, Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Ahkam, Al-Ahkam As-Sultaniyah, A-S-S-U-L-T-H-A-N-I-Y-A-H, Sultaniyah. Artinya hukum ahkam kesultanan, ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Apa kata beliau? Inna siyasah nisfu minal Islam. Sesungguhnya politik itu separuh dari Islam. Berapa? Separuh. Islam menyuruh awak haji, betul? Kalau tidak ada undang-undang haji, peraturan haji, Kementerian Agama bidang haji, bah kira-kira menata haji. Penting tak kalau begitu kekuasaan? Penting. Agama menyuruh awak menikah, an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, kecek Nabi. Siapa yang meninggalkan sunnahku maka dia bukan golonganku. Kalau tidak ada KUA, siapa yang akan mengatur pernikahan? Dulu tidak ada KUA rusak nikah, orangnya tidak pakai surat dah. Kalau zaman kini dibuat murid itu mengaku bujang pak-pak usah doa. Baik ke Padang, om bujangan atau kok om si abang dong. Tapi kini kok data pernikahan online, tidak bisa ngicu lagi. Apa buka website tentang catatan akte nikah, keluar ketik nama apa, keluar langsung nomor registrasi di situ. Dan kinilah bisa dicetak macam ATM, supaya bisa dibawa kama-kama, kartu KUA apa tu, surat nikah tu. Surat aslinya tinggal di rumah, yang macam ATM-nya bawa. Di kalau ada razia di hotel, suami istri kok, suami istri pak, mas surat nikahnya, kok ATM kok mah, apa ketinggalan zaman pak mah. Kinilah canggih. Penting itu, maka itu dibuat oleh kebijakan. Manaian BBM, menurunkan BBM, gas langka, listrik, TDL naik, harga barang mahal dan segala macam, itu dibuat oleh para politisi. Kebijakan itu, oleh karenanya umat Islam tak boleh anti politik. Minimal memilih. Dah ada nenek elok lah Ustaz, tu siapa elok? Awak satu lah. Masa baratui caleg nak ada elok surangnya lah. Dah ada nenek elok lah Ustaz lah sama saya sado. Tu siapa lah elok? Awak satu lah. Jangan diam, tak boleh diam. Kalau dah ada lainan elok, buruk asadonya Ustaz, 9 caleg kami kau si kuah buruk asadonya. Pilihan yang paling sakit buruk tu cara orang. Tak masuk ada moci Allah aja dah. Ya masuklah awak supaya ada dan masuk. Awak nak lamuah mah masuk. Tidak bisa. Umat Islam itu aneh. Nyo ndak namu memilih, tapi ketika orang tu tak pilih, mau tak mau, suka tak suka, kita ikut menikmati atau menanggung kebijakannya. Iya kan? Awak menanggung kebijakan dari sesuatu yang tidak awak pilih, kan rugi awak tu. Pilihlah.
Tapi Islam kan tidak demokrasi terbuka, Ustaz. Islam demokrasi musyawarah. Yo kini kalau tercapai nomor itu lah ideal membantu dimaukan Islam tu pakai tanah doko dulu. Islam demokrasinya demokrasi musyawarah. Sebenarnya Indonesia tu demokrasinya tidak demokrasi terbuka model kini kayak dah. Pancasila nomor ampe permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal tapi demokrasi perwakilan. Orang-orang yang punya integritas, yang punya kapabilitas untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Tetapi itu tidak bermakna DPR, persoalannya DPR-nya kini dipilih langsung tuh. Itulah modenya. Maka terima itu dulu. Kalau tidak bisa mencari yang terbaik, carilah yang sedikit buruknya. Tapi jangan abstain. Janda Amelia. Ambo pemilihan wali negari saya ikut ambo. Bertiga calon itu dah ketujuh di Surangan Lahara. Ciambo iko ga satibo LPG 3 kg jo BLT keluarganya nya giirnya. Dan iko ka abaduto ka panjangnya ko jonya. Ana niko lay jujur lay perhatian ke masyarakat. Atau tangkok lo selingkuh ke petang. No lagi dipilih wah. Pilih na sakete buru tetap milih. Lo lay. Habis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Ustaz terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang nama. Ini kayaknya yang nanya tidak mengkaji ilmu hakikat secara lama dan tidak berkoriko dan tidak ma'rifatul rasul, tidak mengenal rasul. Pertanyaannya, seberapa penting di zaman sekarang kita berkoriko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sambungan dari pertanyaan pertama tadi? Bisa jadi yang bertanya tadi memang belum mengenal ahammiyatut tariqah wa ahammiyatum ma'rifatur rasul. Pentingnya tariqah dan pentingnya mengenal rasul. Orang hanya sibuk mengaji ma'rifatullah tapi lupa mengaji ma'rifatur rasul. Ma'rifat itu artinya mengenal. Jangan dilebay-lebayan ditampi awak kau makrifat tu seolah-olah onyolah putih makrifat dia mah. Makrifat tu artinya mengenal. Nah, seberapa penting tarikat? Itu pertanyaan beliau. Hadis tentang ilmu dengar bunyinya elok. Man salaka tariqan. Coba lihat tu. Man salaka tariqan. Siapa yang menempuh suatu jalan, proses mencari ilmunya namanya salaka. Nanyo tampuh untuk mencari ilmu itu namanya jalan. Jalan itu bahasa Arabnya tariqah. Orang Arab menyebutnya tarikat. Di kampung-kampung salah arti. Jangan ditarikat oleh takobek awak deh. Tidak tarikat itu terikat tu. Iko tak terikat doh. Tariqah artinya jalan. Jalan untuk mengenal Allah, untuk wusul, untuk sampai kepada Allah. Tariqah. Jalannya dinamakan tariqah, prosesnya dinamakan salaka. Makanya bunyi hadisnya man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu-ilmu. Hadis itu taksisiyah, khusus ilmu makrifat. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Diulang dek Nabi balik, Allah akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah, tariqat ke surga, jalan menuju surga. Kalau ingin sampai ke surga, salah satunya bertarikat. Itu hadis nak ucap Ustaz Dodi dah. Jadi orang-orang yang mengecehan tarikat sesat, tarikat tak ada zaman Nabi dah. Dapat dipastiannya ngajinya di YouTube, tak sekolah gitu dah.
Kalau ngajinya jo guru jo kitab, ndak mungkin macam tu. Orang yang ngecian tarikat sesat. Tarikat tu dah ada di zaman Nabi. Lah kalimatnya begitu. Man salaka tarikan, itu hadis sahih. Salaka tarikan, berpasangannya dua wah. Tarikan jalan, salaka proses. Prosesnya disebut salaka, aktivitasnya disebut suluk, orangnya disebut salik. Basulua, bertarikat. Ustaz suluk. Lama kali Ustaz suluk. Kamu pernah suluk 4 bulan, pernah suluk 40 hari, paling sedikit pernah suluk sabali hari. Siang puasa, malam 24 jam zikir, membuat amalan. Seperti yang diturunkan. Seberapa penting berterikat? Penting. Bara pentingnya Ustaz? Coba bayangkan. Tadi kalau dijelaskan ada jasad, ada ruh. Ketika ditanya siapa nama ruh, kan tak tahu kan? Kalau tak tahu nama ruh, tak kenal jo diri, pertanyaannya bakal pulang. Bisa pulang orang yang tak kenal. Ada seorang ibu-ibu nenteng-nenteng tas ilia mudik di jalan. Kamu bu pulang kampung. Di mana kampung ibu? Entahlah. Kamu jalannya nantu dah. Ibu sia, entahlah. Jo kampung tak tahu, jo jalan tak tahu, jo diri tak tahu. Besar kemungkinan tersesat pulangnya. Supaya tak sasek bah, dua solusinya. Kenali jalan, kenali diri, atau yang kedua, berharaplah syafaat agar dibimbing pulang. Bisa tak seseorang sampai ke suatu tempat kalau dia tak tahu jalan? Bisa. Kalau ada yang membimbing dan tahu jalan. Apa nak pergi ke Medan, tak tahu jalan ke Medan? Bisa tak sampai ke Medan? Bisa. Numpang jobus yang sopirnya tahu jalan ke Medan. Pertanyaannya kini, lah ada sopirnya. Kok le ada sopirnya lama membawa awak. Itu pentingnya bertarikat. Kami dah Ustaz, kami yakin lah kerajuan solat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, bayar zakat, tu insya-Allah lah cukup. Ya kalau itu pemahamannya silakan saja. Kita cari saja besok sakaratul maut. Kok ya cukup. Bersyariat tanpa hakikat akan hilang rasa. Berhakikat tanpa syariat akan muncul sombong. Ibu membeli manggi di pasar, sebenarnya dan ibu bali itu kulitnya atau isi dalamnya yang putih tu. Isinya kan? Tapi lebih bisa sampai ke isinya kalau tak dipacik kulitnya, kulit itu syariat tu, itu ibadah ritual. Hakikat tu substansi, inti daripada agama itu apa sih? Inti daripada diri itu apa sih? Inti dari solat itu apa sih? Inti dari ruh itu apa? Itu dikaji. Orang-orang kini ngecian tarikat sasek, tak boleh bertarikat dah. Tapi buat kajian, nama kajiannya tazkiyatun nafs, pensucian diri. Sama tu mereknya beda. Makui tarikat dak amu, tapi membuat kajian dan sama je tarikat. Tukar namanya. Hadirilah kajian sunnah dengan tema tazkiyatun nafs, pensucian diri. Iya, pensucian diri itu tarikat nama tu majang. Nah, sama tu mau tazkiyatun nafs kan namanya, tasfiyatun nafs kan namanya, tarikat kan namanya. Tarikatnya yang mau Ustaz banyak macam tarikat. Kalau yang mendiri, yang menyusun amalannya Bahauddin An-Naqsabandi, namanya tarikat Naqsabandia. Kalau yang menyusun amalannya Imam Abdullah Asy-Syattari, bernamanya tarikat Syattariyah. Kalau yang menyusunnya namun Imam Abdul Karim As-Sammani, namanya tarikat Sammaniyah. Kalau disusun oleh Imam Abul Hasan As-Sazili, namanya tarikat Saziliyah. Mau Naqsabandiyah, mau Syattariyah, mau Saziliyah, mau Sammaniyah, silakan. Ustaz, apa tarikat? Ambo Naqsabandi dengan Syattari, Samani dengan Sazili, saya belum selesai. Tapi kalau Naqsabandi dengan Syattari, insya-Allah tahu seketik. Nah, terakhir, ada masuk cabar rumpak bo. Sudah kau nak boleh lah. Bo nak pulang. Ada kawan bakal panjangannya. Awak lah saya sekali. Ada kawan majan doa Ustaz.
keceknya ikut amalan tarikat. Banyak pertanyaan tarikat malam gini ya. Rabbi anni maghlubun fantasir. Betul tuh Ustaz? Iya. Itu Al-Quran. Rabbi anni maghlubun fantasir. Tuhan, sungguh aku telah kalah oleh hawa nafsuku, maka tolonglah aku. Itu salah satu zikir tarikat. Dan jandan kecen itu zikir di buik-buik itu ada dalilnya. Mana dalilnya? Surah Al-Qamar ayat 10. Buka. Surat Al-Qamar ayat 10. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya. Doanya Nabi Nuh, Rabbi anni maghlubun fantasir. Tuhan, aku telah dikalahkan oleh hawa nafsuku, maka tolonglah aku. Jadi kau ada majan zikir tu, Rabbi anni maghlubun fantasir. Nyo suruh zikirkan setiap hari. Buatlah. Itu zikir Nabi Nuh, zikir Nabi Idris, zikir Nabi Muhammad, zikir Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, zikir Syekh Abdul Qadir Jilani, zikir Syekh Abdullah Asy-Syattari. Para ulama-ulama dulu menzikirkan itu. Jadi kecil tak ada dalilnya. Nabi aja baca itu. Aku telah kalah oleh hawa nafsuku, ya Allah, tolong aku. Itu Nabi loh. Awak Nabi tak? Lai kalah dari hawa nafsu. Mana cok, menang atau kalah? Kalah. Abu amalan tu kalau memang ada yang ngajarkan. Buatlah. Surat Al-Qamar ayat 10. Ada ayatnya Pak Indra? Basobok. Betul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.